1 Timotius 6 ayat 6 sampai yang ke-10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan dan mengabarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku, kata avarice, saudara, itu kalau saya temukan di dalam kamus Oxford, itu berarti extreme greed for wealth or material gain, saudara. Oleh karena itu bisa diterjemahkan, saudara, kata avarice ini, saudara, sangat tamak, sangat rakus di situ akan uang dan kekayaan. Saudara, pertanyaannya, siapa sih di dalam dunia ini yang tidak ingin kaya secara materi? Saudaraku, saya percaya tiap orang pada umumnya ingin kaya. Pada umumnya ingin kaya, saudara. Ingin kaya atau serba cukup adalah hal yang menurut saya wajar sebagai manusia, saudara. Namun saudara, ada pandangan dunia yang tidak tertulis mengatakan, siapa kita diukur dari apa yang kita punya. Karena apa, saudara? Orang memandang kita dari apa yang kita punya. Dari mobil apa yang kita miliki, dari seberapa rumah kita, model rumah kita, dan berapa jumlah deposito, tabungan kripto, saham, saudara. Saudara, orang yang banyak uang sepertinya lebih didengarkan pendapatnya daripada orang-orang yang memiliki sedikit uang, saudara. Saudara mungkin tahu gambar foto-foto di sini, saudara ya. Kalau saudara cari foto Pak Riko yang nggak ada di situ, saudara. Nggak ada, saudara. Saudara, kalau kita melihat, saudara, nama-nama di sini, saudara, ada Jeff Bezos, Mark Zuckerberg di situ, Elon Musk, Jack Ma, saudara. Saudara, perkataan mereka dikutip oleh banyak orang. Kenapa di situ, saudara? Nah, kalau saya menduga, ya karena mereka, saya yakin adalah orang-orang pintar, saudara. Selain itu, kita bisa menemukan info mereka karena apa mereka, saudara? Mereka mungkin 10 besar orang terkaya di dunia di sini. Saudara, kalau mereka miskin, masihkah mereka didengarkan seperti sekarang ini? Saya nggak yakin. Dan mungkin itulah pandangan dunia sekitar kita. Terus saat manusia mempercayai pandangan dunia dan memposisikan identitasnya dari kekayaan sebagai sumber dan tujuan keberhargaan, saudara. Kenyamanan, kepuasan, ini yang membuat tidak wajar. Ini yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai cinta uang atau memburu uang di situ. Saudara, seorang teolog awam berkata, G.K. Chesterton, saudara, dia berkata kehampaan. Menurut saya ini kalimat yang perlu kita renungkan, saudara. Kehampaan terjadi bukan karena bosan terhadap penderitaan, dia berkata, tetapi bosan terhadap kesenangan. Dikatakan di sini orang yang mengejar kesenangan, orang yang mengejar uang untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan sehidup seperti seks, shopping, security, dan lain-lain, saudara. Maka dia berkata ujung-ujungnya adalah kehampaan. Orang yang hampa itu bukan bosan terhadap penderitaan, tapi bosan terhadap kesenangan. Minggu lalu Pendeta Riko telah berkata, saudara, mengingatkan kita untuk kita locate and relocate hati kita kepada Kristus. Karena hanya Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita, saudara. Dan Ia tidak berubah di situ. Sebagai anak Tuhan, saudara, kita mungkin tahu, ya, iya sih Pak, uang bukan segalanya. Saya tahu itu. Tetapi kok sepertinya segala-galanya butuh uang. Maka kalau kita berkata, saya tidak ingin kaya, walaupun kaya itu relatif, mungkin ini sepertinya ucapan yang sangat klise. Saya percaya uang itu netral. Saya percaya uang bisa dipakai untuk hal-hal yang baik, tetapi uang juga bisa dipakai untuk hal yang jahat. Tergantung bagaimana kita memposisikan uang di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, uang itu hamba yang baik. Tetapi uang adalah tuan yang jahat. Ketika uang jadi hamba, artinya diri kitalah yang telah mentuhankan Kristus yang mengatur uang. Bukan
Dan kita menaruh identitas kita, keberhargaan hidup kita di dalam Kristus. Ketika kita dipercayakan uang sebagai hamba yang baik, kita memakainya untuk memberkati saudara, memberkati kita, memberkati keluarga. Ya, uang dipakai Tuhan oleh memberkati hidup kita, keluarga, dan gereja dan pekerjaan misinya, saudara. Namun saudaraku, ketika uang menjadi tuan, diburu orang cinta pada uang. Uang itu bisa menjadi tuan yang sangat-sangat jahat. Maka ada bahaya yang sangat besar menanti dalam kehidupan. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudaraku. Maka hal pertama yang kita pelajari, sadarilah bahaya cinta uang yang dapat menghancurkan kehidupan. Ketika kita melihat, saudara, ada 3 bahaya besar yang dimulai dengan kata terjatuh di sini. Menggambarkan satu pintu masuk yang tidak terduga ke dalam suatu pengalaman atau kondisi yang lebih baik dihindari saja. Kalau kita melihat terjatuh dalam hal apa saja, ada 3 hal di situ. Yang pertama lah terjatuh dalam pencobaan. Saudara, ketika kita fokus cinta pada uang, saudara, maka saudara dapat membawa diri kita terpikat akan dosa di situ. Keinginan untuk kaya membuat seseorang rentan untuk korup dan berpeluang, saudara, untuk melakukan hal-hal yang tidak bermoral, bukan? Yang kedua, yaitu jerat, saudara. Orang yang cinta uang masuk ke sebuah jebakan yang ia sendiri gak bisa keluar. Saudara, kalau boleh menggambarkan orang yang cinta uang itu dengan orang yang ada di kasino, orang yang berjudi, saudara. Saudara, kenapa orang-orang judi itu menjadi jerat yang hebat sih, saudara? Karena saya yakin baik orang yang menang melalui judi atau orang yang kalah melalui proses judi, saudara, mereka gak akan bisa keluar dari judi itu. Mereka gak akan bisa keluar. Kenapa? Karena orang yang kalah tentu saja dia ingin mengembalikan kekalahannya itu. Dan orang yang menang ingin lebih lagi, saudara. Menang lagi di situ. Karena dengan mudah bisa menghasilkan uang tanpa harus bekerja keras. Tinggal semalam atau 2 malam, saudara. Saudara, itu jerat, nggak bisa keluar. Yang ketiga, saudara, terjatuhnya adalah berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan di situ. Saudara, di sini memperlihatkan sebuah hasil dari pencobaan dan jerat yang akan diterima. Kalau kita melihat nafsu yang hampa, foolish, menggambarkan penolakan kepada Tuhan dan keinginannya. Mencelakakan, memperlihatkan pada kehancuran itu sendiri. Ketika kita membaca teks yang firman Tuhan tadi, di situ ada kata menenggelamkan manusia. Ini kata yang menggambarkan ketika orang yang berburu uang, cinta uang, saudara, yang akhirnya jatuh dalam pencobaan, jerat, dan akhirnya itu semua menenggelamkan. Itu seperti bencana, saudaraku. Dan bencana yang digambarkan adalah bencana keruntuhan dan kebinasaan. Kata keruntuhan di situ menggambarkan di dalam dunia ini, ketika orang memburu uang, cinta uang, saudara, maka hidupnya akan banyak sekali penderitaan. Dan kata kebinasaan, ketika orang yang mentuhankan uang, maka saudaraku, ia menolak Kristus. Maka di dalam kekekalan nanti akan mendapatkan pengadilan kekal itu. Dan akan mendapatkan kebinasaan. Terus ketika kita melihat kelanjutannya, saudara, Rasul Paulus berkata akar segala kejahatan ialah cinta uang. Mungkin saudara berkata, apakah semua kejahatan akarnya cinta uang? Bukankah ada kejahatan-kejahatan yang gak ada hubungannya dengan uang? Saya percaya hal itu juga, saudara. Ada kejahatan-kejahatan yang tidak ada hubungannya dengan uang, saudara. Saudara, ada seorang penafsir berkata, kita melihatnya bukan sekedar cinta uang adalah akar segala kejahatan. Tetapi seorang penafsir ini memperhatikan, saudara, adalah cinta segala sesuatu yang melebihi Tuhan. Cinta segala sesuatu, saudara, di luar. Ketika di luar kita, saudara, di luar kita dapat mengasihi Tuhan dan kita menjadi ada penghalang di situ. Maka di situ itulah akar segala kejahatan. Saudara, kalau kita melihat cinta kepada sesuatu di luar Tuhan yang begitu besar melebihi cinta akan Tuhan, itulah akar segala kejahatan. Dan salah satunya adalah cinta uang. Terus di ayat 10 ini kita melanjutkan di situ, ada orang yang ngaku Kristen tadinya, tetapi cinta uang akhirnya apa, saudara? Meninggalkan iman. Terus berapa banyak orang yang dulu aktif ke gereja, dulu di persekutuan mahasiswa, wah aktif sekali, pelayan, ya pengurus. Tetapi ketika sudah bekerja, penghasilan tinggi, karir tinggi, saudara, dan sekarang ini jarang terlihat di gereja, apalagi pelayanan.
Saudara, berapa banyak yang dulu miskin cinta Tuhan, tetapi setelah hidupnya diberkati, saudara, ternyata meninggalkan Tuhan dan hidup jauh dari Tuhan. Keluarga hancur. Mungkin saudara begitu banyak kita mendengar cerita itu. Saudara, selain itu di ayat 10b, terlihat di situ mereka yang cinta uang menyiksa diri dengan berbagai duka. Mengapa saudara? Orang yang berburu akan uang dia menyiksa diri, kenapa? Karena dia memiliki harapan. Orang yang cinta uang berburu uang, dia berharap apa saudara? Dia berharap memiliki itu. Tatkala dia tidak memiliki itu, dia akan tersiksa dirinya. Bahkan saudara, ketika tidak terwujud harapannya itu saudara, reputasi, relasi yang hancur. Sangat mungkin ketika kekayaan lebih diutamakan dibandingkan kasih persaudaraan. Saudara, berapa banyak keluarga yang pisah, ribut akibat warisan orang tua. Begitu banyak cerita kita mendengarkan hal itu. Kembali saudara, mungkin adalah kasino adalah tempat yang kita bisa identikan dengan mereka yang berburu uang. Saudara, ada sebuah berita, saudara, ini berita yang sudah agak lawas ya, sudah 10 tahun yang lalu, tetapi saya tertarik begitu. Kenapa sih ketika di Singapura pintu masuknya di masuk kasino saudara, antara Singaporean atau PR dan juga untuk yang foreigner berbeda begitu. Ternyata saudara, ketika saya cari-cari beritanya, ternyata dulu Minister for Community Development Mr. Chan Chun Sing saudara berkata, kenapa ada pembayaran $100 itu ketika PR atau Singaporean harus masuk? Dia berkata begini saudara, we want to protect the financially vulnerable who can ill afford casino gambling saudara. Saudara, pemerintah Singapura tahu ternyata dampak buruk atau hancurnya hidup bagi mereka saudara yang mempunyai financially vulnerable sih saudara. Tapi saya yakin saudara, lebih dari itu, pemerintah Singapura tahu kalau kasino memang bagi orang-orang lokalnya punya dampak yang buruk saudara. Saudara, sebenarnya di perikop ini kalau kita melihat Paulus sedang bicarain siapa sih saudara? Saudara, kalau kita melihat Paulus ini sedang bicarain apakah semua jemaat? Ternyata tidak. Kalau kita melihat di ayat yang ke-9, mereka yang ingin kaya, pertanyaannya siapa mereka ini saudara? Saudara, mereka ini adalah kalau kita melihat pengajar-pengajar palsu yang sering berdebat di situ dan bertengkar. Nah, mereka mengira dengan ibadah, dengan kesalehan saudara, itu sumber keuntungan. Artinya dengan menjual kesalehan demi kekayaan saudara. Nah, kepada mereka yang ngaku rohaniwan, pemimpin gereja yang seperti ini, Paulus katakan di sini, mereka itu cinta uang. Mereka itu memburu uang. Maka ada ungkapan yang saya juga percaya, lebih baik pengusaha yang berhati pendeta daripada pendeta yang berhati pengusaha. Itu satu kata yang menggambarkan para pengajar palsu ini apa saudara? Kamuflase. Mereka cinta uang, tapi mereka berkamuflase, mereka menyamar sebagai pengajar kebenaran. Untuk apa saudara? Mengelabui jemaat di situ. Fokus mereka sebenarnya bukanlah Injil, bukanlah kebenaran, tetapi uang di situ. Inilah kamuflase cinta uang pertama saudara. Karena pakai jubah kesalehan. Pertanyaannya, apakah zaman ini ada kamuflase lain selain kesalehan? Saya pikir banyak, saudaraku. Ada orang yang berkamuflase cinta uang tidak terlihat. Terlihat kerja mati-matian. Totalitas demi keluarga. Dan demi membuktikan diri bahwa dia hebat. Tadi apa saudara? Alasannya kamuflasenya untuk keluarga. Untuk membuktikan diri saudara tanpa sadar di situ. Saudaraku, saya menyadari saya pernah hidup dalam kamuflase seperti itu. Saya pernah bekerja mati-matian, masuk ke perusahaan top. Untuk apa saudara? Mendukung keluarga, membuktikan diri. Padahal saya sadar di dalamnya. Yang saya kejar apa? Saya berburu uang. Terus tanpa sadar cinta uang sudah berkamuflase saudara dalam motivasi-motivasi yang terlihat baik. Tetapi semuanya itu saudara karena kita berburu uang. Terus ketika dulu sewaktu saya memutuskan masuk sekolah tinggi teologi saudara, di dalam waktu teduh saya sepertinya saya diingatkan begitu. Des, kamu tahu rasanya cari duit dan cari karir. Nanti kalau kamu jadi hamba Tuhan, nggak boleh cari semua itu ya. Saudaraku, saya tahu reminder itu bukan hanya buat saya dulu sebagai mahasiswa teologi saudara. Tapi reminder itu
bagi saya menjadi peringatan setiap waktu ketika saya diberkati Tuhan mendapatkan uang. Maka ketika dalam pelayanan saya coba mendisiplinkan diri saya karena saya sadar saya lemah, saudara. Saya tidak mau membukanya, saudara, dan saya memberikan kepada istri saya dan istri saya membukakannya, saudara, dan mengumpulkan di situ. Karena saya sadar begitu lemah, saudara, saya di situ. Saya bisa berkamuflase dengan alasan-alasan yang baik untuk mencari semua itu. Terus mari kita jujur di sini, saudara. Dan terus menyadari bahwa cinta uang masih bisa tumbuh di dalam hati kita. Dosa cinta uang itu cerdas, saudara. Dia bukan dosa yang bodoh. Dia bisa berkamuflase dengan alasan-alasan yang baik dalam kehidupan ini. Padahal diri kita ini masih bisa ada bibit-bibit cinta uang. Pertanyaannya kamuflase motif apa yang terselubung saat ini? Yang sebenarnya kalau kita jujur, itu sangat dekat dengan kita itu cinta uang. Ingat bahaya cinta uang dapat menghancurkan kehidupan. So, saudara, kalau semua orang, termasuk orang Kristen dan rohaniwan sekalipun, saudara, tidak imun akan cinta uang, bagaimana caranya, saudara, untuk kita bisa jaga diri ini, saudara? Maka Paulus masuk dalam poin kedua ini, saudara. Kita belajar, poin yang kedua adalah ketika kita mau merasakan untung besar dalam hidup, kepuasan besar dalam hidup, cuan besar dalam hidup, maka kita perlu memiliki kesalehan plus rasa cukup di situ. Terus mengapa sih ada orang Kristen yang hidupnya penuh keluhan terus? Dan rasanya hidupnya tuh kerugian terus. Nggak ada untungnya sama sekali. Maka ayat ini adalah ayat yang pas untuk kita yang bergumul akan hal itu. Terus Rasul Paulus berkata memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kata ibadah dalam bahasa Yunani eusebia, saudara, di sini bukan berarti ibadah hari Minggu, ibadah pribadi saat teduh kita itu bukan ke sana, saudara. Tetapi kata ini menggambarkan keseluruhan hidup kita yang adalah penyembahan. Maka bisa dikatakan di situ selain kata ibadah juga bisa berarti adalah kesalehan di situ. Terus kalau kita melihat kata besar, ada kata besar, keuntungan besar di situ dari kata Yunaninya megas, yang berarti besar, sangat dahsyat di situ. Dan kata keuntungan dari bahasa Yunani porismos hanya 2 kali dicatat di Perjanjian Baru ayat yang ke-5 dan yang ke-6 ini, saudara. Terus kata porismos ini kata yang sangat bernuansa ekonomi. Kalau dalam bahasa Hokkien ini cuan lah begitu, saudara. Ya, kalau mau cuan dalam hidup, ya Paulus bilang miliki kesalehan dan rasa cukup. Nah pertanyaannya, kalau hidup kita sebagai orang Kristen sudah penuh penyembahan, nah Paulus bilang perlu rasa cukup nih. Kalau mau cuan besar dalam hidup. Terus kata rasa cukup itu dalam bahasa Yunani autarkeia di situ, saudara, adalah sebuah kata yang sangat umum dipakai oleh kaum Stoik. Saudara, kita belajar sedikit tentang filsafat Stoik, saudara. Saudara, ketika filsafat Stoik ini ada, muncul abad ketiga sebelum Masehi, saudara, before Christ. Menurut Stoicisme, hidup ini terdiri dari hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dan namun kerap kali kita manusia fokusnya kepada apa, saudara? Kepada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Misalnya apa, saudara? Kekayaan, kesehatan, reputasi. Maka tentu saja karena tidak dapat kita kendalikan, hidup manusia tidak bahagia. Dan menurut filsafat ini kunci untuk memiliki hidup bahagia, untuk memiliki hidup yang penuh kepuasan itu, saudara, adalah rasa cukup. Saudara, Paulus memakai kata rasa cukup itu, tetapi dalam konteks pengertian yang berbeda dengan stoicisme, saudara. Filsafat Stoik berfokus pada kalau kamu ingin memiliki kebahagiaan dalam hidup, kamu harus fokus kepada diri, hal-hal yang bisa kamu kendalikan saja kamu fokuskan. Yang tidak bisa kamu kendalikan, let go. Maka saudara, kendali utamanya di dalam filsafat Stoik ini rasa cukup yang dikendalikan oleh manusia. Terus sumber kebahagiaan dari Stoicisme adalah diri manusia sendiri yang bisa memilah-milah. Itulah autarkeia di dalam konsep Stoicisme. Terus Rasul Paulus memakai kata yang sama ini, saudara, untuk dimasukkan di dalam konteks ini, saudara, dalam kehidupan. Rasul Paulus pernah menggunakan kata autarkeia ini, saudara, di bagian yang lain pada surat jemaat kepada jemaat Filipi. Pasal 4 ayat 11 dan ayat 13.
Kalau kita melihat di sini Paulus berkata, kukatakan ini hal bukan karena kekurangan, Paulo. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Di situ ada autarkeia, I am to be content di situ. Dalam segala keadaan. Di ayat yang ke-13 Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terus kalau kita melihat ayat ini jelas sekali autarkeia yang Paulus maksudkan ketika dia berhadapan dengan kekurangan, kesulitan, penderitaan, saudara. Dia belajar mencukupkan diri karena apa, saudara? Karena segala sesuatu yang dia hadapi bisa dihadapi di dalam Kristus. Maka autarkeia yang dimaksudkan dengan oleh Paulus adalah rasa cukup karena kehadiran Kristus dalam kehidupan. Identitas, rasa aman, berharga tidak diletakkan dari hal-hal ciptaan, saudara, tetapi dari pencipta itu. Maka ketika dia bisa berhadapan dengan segala sesuatu, dia memiliki rasa cukup. Karena backingannya itu adalah pencipta yang memegang hidupnya. Terus sama seperti saudara, rasa cukup itu muncul dari kita makin hari diri kita itu makin attached, saudara. Makin attached, makin menempel, makin melekat, makin dekat dengan Kristus. Terus saat ranting di dalam Yohanes 15 Paulus, Tuhan Yesus menggambarkan di situ. Ranting itu seperti hidup kita. Menempel pada pokok anggur, kepada Kristus di situ. Maka saudara ada aliran-aliran makanan. Ada aliran-aliran kesegaran, kehidupan. Dari pokok anggur yang masuk ke ranting. Dan supaya akhirnya ranting itu berbuah lebat. Terus kadang-kadang kita bisa berpikir ini kok kata cuan, masalah cuan, keuntungan, duit. Harusnya dipisahkan dong dari hal rohani begitu. Tetapi saudara, kata ekonomi dipakai di sini. Terus di sini firman Tuhan memperlihatkan ada relasi yang kuat antara hal yang rohani dan hal yang kita anggap duniawi, saudara. Walaupun keduanya tidak ada dikotomi di situ. Terus kemudian di ayat 7 sampai 8, saudara, Paulus memberikan alasan kenapa kita perlu mempunyai attachment dengan Tuhan. Yang akhirnya memberikan rasa cukup contentment tadi. Di ayat 7, saudara, Paulus mengingatkan bahwa kita tinggal bawa apa-apa loh saat lahir. Saat kita check out pun dalam dunia ini, dari dunia ini, kita juga gak bawa apa-apa, dia bilang. Artinya saudara, apa yang kita anggap kita miliki, saudara, uang kita, baik tabungan, deposito, kripto, saham, perusahaan, semua itu Paulus berkata titipan. Titipan semuanya itu. Titipan bukan nama pemain bola asal Thailand, saudara ya, titipan. Saudaraku, di sini ayat ke-8, saudara, Rasul Paulus ingatkan bahwa standar, saudara, cukup materi yang dibutuhkan ini apa, saudara? Pemenuhan keperluan pokok. Keperluan pokoknya apa? Makanan dan pakaian di sini dalam kehidupan. Saudaraku, di sini Rasul Paulus menggunakan majas synekdoche, artinya, saudara, bahasa kiasan yang menyatakan sebagian hal untuk mewakili seluruhnya. Apa yang diwakili, saudara? Seorang teolog, saya percaya ini adalah tafsiran yang tepat, adalah hidup kesederhanaan. Rasul Paulus ingatkan Timotius untuk makin attach pada Kristus. Dan makin memiliki hidup yang sederhana. Makin detach dari uang. Makin tidak terikat dari uang dan materi, saudara. Karena semua itu hanya titipan. Dan kita harus gunakan untuk perspektif kekekalan. Maka saudara, hidup orang Kristen makin hari harus makin sederhana, saudara. Kalau ada orang yang ngaku Kristen, saudara, kebalikannya, makin hari makin detach pada Kristus. Makin tidak terikat. Tetapi makin terikat pada uang dan materi, saudara. Maka gak heran kalau hidup orang Kristen itu tidak pernah bahagia. Tidak pernah puas. Tidak pernah memiliki rasa cukupnya, gak ada. Apakah kalau kita melihat berkat materi yang Tuhan berikan, makin saat ini makin membuat kita attach dengan Tuhan? Berkat materi yang Tuhan memberikan makin membuat kita detach, saudara, dengan hal-hal semuanya itu, saudara. Apakah juga, saudara, kita makin mempertimbangkan hidup makin sederhana? Saudara, hidup sederhana itu pilihan, saudara. Kita bisa semakin diberkati dengan kekayaan, tetapi kita masih bisa punya pola hidup yang sederhana kok. Dan makin menjadi penata layan yang bertanggung jawab. Menggunakan materi yang Tuhan percayakan untuk makin digunakan untuk perspektif kekekalan. Saudaraku, tantangan di dunia ini gak mudah, saudara, untuk hidup sederhana. Let's say, saudara, ketika saya bergumul akan membeli sebuah gadget, saudara. Apa sih yang menjadi pertimbangan kita begitu biasanya?
Saya begitu sadar seringkali saya tergoda saudara membeli sesuatu di atas atau di luar kebutuhan saya saudara. Ketika saya membeli misalnya saudara iPad gitu saudara. Saya ngelihat waduh kalau budget saya sekian. Tetapi kalau saya nambah sedikit saya bisa dapat fitur yang lebih bagus nih. Dengan storage yang lebih besar. Tapi ketika saya menaikkan saudara standar saya saudara. Ketika ini waduh kok di atasnya ada sedikit ya. Tinggal tambah fitur ini udah yang pro begitu. Waduh sayang ini. Naikkan lagi saudara. Ketika naikkan lagi, waduh. Kalau nambah sedikit lagi storage-nya. Saudara itu saudara. Ya saya menyadari tantangan kita gak mudah. Tantangan kita untuk membeli sesuatu di luar dengan kebutuhan kita. Ya, dengan keinginan kita. Saudara kita perlu terus. Kalau mobil saudara terus menerus harus dicek remnya saudara ya. Remnya pakem gak begitu. Maka saya sadar saya perlu terus ditolong ngecek rem ketika saya membeli sesuatu. Ini betul-betul hanya sekedar keinginan pure atau memang karena kebutuhan. Boleh gak sih membeli untuk keinginan? Ya gak apa-apa saudara. Tetapi saudara, kalau dengan membeli itu makin kita detach dengan uang atau materi yang ada. Dan makin membuat kita attach dari Kristus. Ini jadi masalah saudara. Saudaraku, ada seorang hamba Tuhan yang bernama John Wesley, saudara. Saya percaya beliau adalah teladan hidup sederhana sebagai hamba Tuhan. Terus semasa kecilnya ia hidup dalam kemiskinan. Dan ketika pemuda, Tuhan memanggil dia menjadi hamba Tuhan dan menjadi pendeta wilayah dan dia diminta untuk mengajar di Universitas Oxford, saudara. Saudaraku, ia mendapat bayaran 30 pound sterling setahun. Dan dia hidup menikmati kemakmuran ya saudara. Dengan apa saudara? Dia bermain kartu. Ini hamba Tuhan saudara ya, betul ya. Tapi dia bermain kartu, dicatat di situ. Dia menghisap tembakau, ya merokok lah begitu. Ataupun dia minum brandy, ya anggur. Saudara ketika di Oxford saudara, dia tinggal satu tempat saudara. Satu kejadian mengubah pandangannya bagaimana dia menggunakan uang. Satu kali saudara ia baru memesan lukisan dan seorang pelayan saudara membawa lukisannya itu ke kamarnya. So ketika itu musim yang sangat-sangat dingin saudara. Ketika pelayan ini saudara, dia tidak memiliki apa-apa yang cukup tebal untuk melindungi dirinya saudara. Kecuali pakaian yang tipis itu. Dia membawa lukisan itu. Dia membawanya kepada John Wesley. Dan dia membantu memasangkannya saudara. Saudara ketika melihat pelayan itu, John Wesley begitu iba saudara hatinya. Dan ia mengambil uang dari sakunya untuk diberikan kepada pelayan itu untuk membeli baju hangat. Namun ternyata saudara ketika itu dia cek kantongnya, ya iyalah uangnya udah gak banyak. Dia kasih hanya sedikit saja kepada pelayan itu. Terus segera selesai malamnya saudara, sebuah pemikiran menghantamnya saudara. Bahwa dia berkata bahwa Allah selama ini tidak menyukai caranya menggunakan uang. Dan ia bertanya kepada dirinya sendiri. Dia berkata begini saudara. Apakah Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah menghiasi tembokmu dengan uang yang harusnya dipakai untuk melindungi ciptaan yang miskin itu dari udara dingin. Dia berkata, oh keadilan, oh kemurahan hati. Tidakkah lukisan-lukisan ini merupakan darah dari pembantu yang miskin ini? Saudaraku, apa yang kemudian John Wesley lakukan saudara? Saudaraku, jadi kejadian ini saudara dari sejak tahun 1721 saudara. Wesley mulai membatasi pengeluarannya. Sehingga ia mempunyai lebih banyak uang untuk orang miskin saudara. Saudara kalau kita melihat tahun yang pertama dicatat di sini. Ketika penghasilannya 30 pound, ia menderma 2 pound saudara. Ketika tahun kedua, ia memiliki pendapatan 60 pound. Kehidupannya tetap 28 pound. Dan ia menderma 32 pound. Tahun ketiga pendapatannya melipat lagi saudara. 90 pound sterling. Tetapi ia menderma 62 pound. Tahun yang keempat saudara. Pendapatannya 120 pound. Dan dia menderma 92 pound. Saudara kalau ngelihat apa yang sama di sini. Di sini ada yang sama adalah biaya hidup John Wesley. Tetap sama tiap bulan. 28 pound. Tidak berubah di situ. Saudaraku, Wesley membatasi pengeluarannya. Saya pikir inilah kata yang tepat untuk mengartikan kesederhanaan.
Kesederhanaan kita membatasi saudara pengeluaran kita. Karena pengeluaran kita banyak diisi oleh keinginan-keinginan kita yang perlu dibatasi saudara. Dengan tidak membeli bermacam-macam barang meskipun barang ini ternyata penting bagi John Wesley saudara. Saudara, izinkan saya bertanya saat ini. Jika Tuhan melihat mutasi tabungan saudara. Jika Tuhan melihat kartu kredit, billingnya. Apakah Tuhan suka melihatnya? Apakah makin hari hidup kita makin sederhana saudara? Kita makin bisa, makin kaya saudara. Tetapi apakah kekayaan yang Tuhan titipkan itu makin berguna bagi kekekalan? Saudaraku, mari kita jadikan uang itu hamba yang baik. Hamba yang baik untuk dipakai Tuhan. Jangan jadikan uang itu sebagai tuan saudara. Karena ia akan menjadi tuan yang jahat. Ia akan menghancurkan hidup saudara dan saya saudara. Mari saudara, kita makin attach dengan Tuhan. Dan kita makin detach dengan uang saudara. Dengan hidup kita makin sederhana. Dan makin mempergunakannya untuk tujuan kekekalan. Amin.